Sudah jam 3, kita langsung mulai saja kegiatan hari ini. Selamat datang di acara Bicara UMKM Webinar Series, yaitu sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Pertamina dan Kitong Bisa Enterprise. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi serta pengetahuan kepada para pelaku UMKM, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang telah mendaftar dan telah hadir di webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Kemal Andayani, saya adalah Social Media Officer dari Kitong Bisa Enterprise, dan kali ini akan menjadi moderator untuk 1 jam ke depan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang marketing melalui WhatsApp Business dan Instagram Business bersama Kak Jose Prabowo. Nah, jadi ini adalah sosok yang udah ahli di bidang media di industri kreatif. Halo, selamat datang Kak Jose. Terima kasih, Kem, waktunya. Halo semuanya, apa kabar? Nah, jadi sedikit perkenalan. Jadi Kak Jose ini adalah founder sekaligus CEO dari Bekantan Kreatif, yaitu sebuah home industry kreatif yang biasa menyediakan produksi konten-konten kreatif, menyediakan jasa service seperti foto dan juga video ya untuk produk-produk usahanya. Gitu. Udah berapa ya? Sekitar udah 16 orang nih udah gabung. Mau langsung kita mulai materi dari Kak Jose? Boleh. Oke. Untuk sesi marketing melalui Instagram dan WhatsApp bisnis, boleh langsung dimulai deh sama Kak Jose. Silakan Kak Jose. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Apakah terlihat share screen-nya? Belum. Oh, belum. Kelihatan, Kak? Oh, sudah kan atau belum? Ya. Lebih gampang. View. Langsung kodenya mana nih? View. Enter full screen. Apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Kak. Sudah kelihatan, Kak. Ya, terima kasih atas waktunya Kita Bisa Enterprise. Selamat sore semuanya, saya Jose Prabowo, saya CEO dari Bekantan Kreatif. Hari ini ingin sharing pengalaman kami mengenai marketing dengan WhatsApp dan Instagram bisnis. Untuk pertama-tama, tadi sudah diperkenalkan oleh Kekem mengenai Bekantan Kreatif. Mungkin supaya lebih kenal lebih dalam dengan teman-teman semua, saya perkenalkan dulu apa sih Bekantan Kreatif ini supaya tahu apa background-nya background-nya kami, bahwa Bekantan Kreatif ini kita sebuah agensi kreatif yang ada di Jakarta. Apa itu agensi kreatif? Jadi agensi kreatif merupakan suatu badan usaha yang membantu teman-teman perusahaan untuk mewujudkan ide-ide kreatif mereka. Jadi karena perusahaan masih baru atau menengah yang mereka fokus dengan produk, tidak punya kesempatan atau orang yang bisa bantu mereka dengan kreatif, maka mereka mengajak sebuah agensi untuk membantu mereka. Jadi sesuai dengan kata Kekem tadi, kalau sebuah agensi kreatif membantu dalam bidang bisa foto. Ya udah pindah. Gitu. Itu perkenalan singkat aja dari Bekantan Kreatif. Jadi pada hari ini saya diminta tolong dari Kita Bisa Enterprise membahas mengenai WhatsApp dan Instagram bisnis. Gitu. Nah, ini adalah 3 hal yang akan kita bahas di hari ini.
Yang pertama adalah ngomongin branding versus marketing, ngomongin Instagram bisnis dan WhatsApp bisnis. Kenapa kita membahas branding versus marketing dulu? Karena saya dengar bahwa pelatihan sebelumnya sudah diajarkan mengenai branding kepada teman-teman semua, dan karena hari ini kita ngomongin marketing, saya berharap kita bisa membedakan terlebih dahulu antara branding dan marketing, biar tidak salah pemahamannya. Oke. Jadi kalau menurut saya bahwa branding dan marketing itu tuh kalau digambarkan sebagai maraton, itu seperti ini. Jadi kalau marketing itu seperti sebuah sprint, kalau branding sebuah maraton. Jadi kalau kita lihat di gambar di kanan itu kan, kalau lapangan maraton kan muter ya, muter terus. Nah itu adalah branding, itu kegiatannya seperti itu. Tapi kalau kita melakukan marketing, kita hanya mengambil sebagian perjalanan di dalam maraton tersebut karena kita untuk mengejar suatu target. Jadi kesimpulannya adalah bahwa branding itu sesuatu yang harus berulang. Dan untuk mendapatkan pengulangan tersebut, teman-teman pengusaha juga harus mempunyai strategi-strategi target-target tertentu itu menggunakan marketing. Gitu. Ini saya breakdown lagi dua hal mengenai branding dan marketing, dan apa saja sih sebenarnya yang membedakan antara branding dan marketing tersebut. Oke, kita lihat yang pertama dulu, bahwa branding itu digunakan itu memang untuk membentuk jati diri merek. Oke, jadi teman-teman semua punya logo, punya judul, punya warna. Itu akan menjadi senjata ya teman-teman untuk membentuk jati dirinya. Oke, nah untuk membentuk jati diri itu nggak bisa dilakukan secara singkat, tapi itu udah butuh waktu jangka yang lama. Nah itu yang branding lah. Orang yang mengerjakan branding itu yang melakukan adalah untuk itu. Dimana kalau teman-teman kalau melakukan marketing itu biasanya menggunakan promosi produk atau jasa karena mereka mengejar untuk target tertentu. Jadi kalau misalnya kita bulan ini kita harus ngeluarin video atau ngeluarin foto, ngasih tahu kalau ada promosi minggu depan, itulah marketing. Gitu. Lalu selanjutnya adalah ngomongin strategi. Apa sih bedanya strategi marketing sama strateginya branding? Marketing bisa dikatakan sebuah marketing bahwa strategi itu gunanya untuk menarik perhatian. Oke, jadi banyak banget kita video-video viral, kalau teman-teman nonton apa lihat poster-poster itu mengarahkan ke sebuah situs atau sebuah gambar atau sebuah produk atau sebuah brand. Nah, tugasnya branding itu adalah strategi yang supaya menjaga perhatian tersebut. Jadi kalau teman-teman punya poster yang nanti diarahkan kepada promonya teman-teman semua, aksinya teman-teman untuk menarik perhatian tersebut itu namanya marketing. Oke, kalau pelanggan sudah tertarik dengan promosi tersebut, lalu mereka membaca, lalu mereka mengikuti isi poster hingga membeli ke teman-teman, berarti secara branding teman-teman sudah bisa menjaga perhatiannya pelanggan. Gitu. Lalu selanjutnya yang ketiga, banyak banget perusahaan awal-awal yang mengalami kesusahan dalam membangun usaha mereka adalah mereka memikirkan pertama adalah marketing dahulu sebelum memikirkan branding. Padahal harusnya adalah sebaliknya. Teman-teman semua yang melakukan usaha, sebaiknya teman-teman udah memikirkan branding lebih dahulu sebelum kalian memikirkan marketing. Kenapa? Karena dengan branding tersebut, kalian bisa membedakan diri kalian dengan para kompetitor. Oke, teman-teman semua sama-sama jual sambal roa, atau teman-teman semua sama-sama jual kain, di mana semuanya ada kompetitor juga melakukan hal yang sama. Kalau teman-teman hanya memikirkan marketing terlebih dahulu, tanpa memikirkan brandingnya, para pelanggan kemungkinan untuk mengingat produknya teman-teman itu sedikit.
Kemungkinannya kecil. Karena kalau teman-teman melakukan hanya marketing terlebih dahulu, pelanggan pasti akan melihat dari segi harga, bukan dari segi kualitas. Di mana kualitas itu bisa terlihat dari bagaimana teman-teman membranding diri usaha masing-masing. Itu yang perlu ingin kami sharekan kepada teman-teman semua. Lalu, apa perbedaan selanjutnya mengenai branding sama marketing? Bahwa branding yang telah itu untuk kenapa usaha-usaha mendorong branding mereka, karena itu mendorong pengakuan dan loyalitas pelanggan. Jadi kalau contohnya di kita sendiri, di agensi kreatif, kita tidak punya produk, kita punyanya jasa. Dan jasa itu sekarang banyak banget dan semua orang bisa mengerjakan apa yang kami lakukan. Nah, apa sih yang kira-kira membedakan kita? Yang dengan kita nge-boost branding kita sendiri, memperlihatkan bahwa kita berbeda, kualitas kita berbeda dengan orang lain, itu mendorong supaya klien-klien yang kami tangani itu tetap mau menggunakan kita untuk melayani mereka. Jadi mereka nggak mau mencoba hal baru karena sudah nyaman dengan branding kita sendiri. Nah, tapi kalau untuk marketing, itu memang mendorong hanya penjualan. Oke, diskon, promosi. Ya udah, orang akan mencari usaha kita pas lagi promosi aja. Nggak melihat dari segi kualitasnya doang. Nah, itu yang perlu teman-teman ingat. Lalu yang terakhir adalah kegiatan marketing dan kegiatan branding. Itu memiliki target yang berbeda-beda. Seperti saya sebutkan bahwa marketing adalah sebuah sprint, sebuah lari jarak pendek, sehingga biasanya pengusaha-pengusaha melakukan marketing ini untuk target tertentu. Misal, oke, ini udah akhir bulan, ada Natal, ada tahun baru, semua orang pasti pada belanja. Oke, kita berarti bulan ini tuh harus target bagus, berarti kita harus nge-boost segala promosi kita. Itu marketing, penggunanya hanya untuk target tertentu. Tapi kalau branding, penggunaannya untuk selamanya. Maksudnya selamanya adalah benar itu merupakan sebuah strategi yang sangat lama karena harus dibangun. Mungkin bisa 6 bulan, mungkin setahun. Tapi itu akan membuat pelanggan teman-teman mengingat lebih lama mengenai produk teman-teman semua. Misalnya, oke, udah mau menjelang Natal, wah mau beli sambal, wah di tokonya ini aja, di produknya ini aja. Kalau sampai pelanggan bisa mengingat seperti itu, berarti brandingnya teman-teman itu berhasil. Nah, kenapa saya membandingkan antara branding dan marketing ini? Karena itu yang akan kita bahas lebih lanjut mengenai WhatsApp dan Instagram ini, karena semuanya saling berkaitan. Ini adalah sebuah saran dari saya sendiri buat teman-teman semua pengusaha-pengusaha penunjang ekonomi Indonesia, bahwa sebelum teman-teman berpikir atau menerapkan strategi marketing, teman-teman perlu fokus kepada merek teman-teman sendiri, brand teman-teman sendiri. Jadi dalam marketing itu akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena dalam mempromosikan, teman-teman sudah mengetahui dasar-dasar branding, dasar-dasar bentuk, seperti warna, seperti logo, seperti tulisannya, apapun bentuk botolnya, itu supaya pelanggan itu bisa konsisten melihat, oh warna hijau ini dia muncul nih di Instagram saya, oh pasti ini adalah produknya dia. Ini adalah produknya dia. Kalau pelanggan teman-teman sudah mengetahui hal tersebut, itu akan lebih mempermudah marketing teman-teman mau secara digital, secara online ataupun offline. Dilihat kembali desain produknya teman-teman semua, dan kira-kira apakah desain branding tersebut itu sesuai dengan karakteristik dari teman-teman semua sebagai pengusahanya. Tuh. Oke. Sebelum kita masuk ke Instagram sama WhatsApp, saya ingin memperkenalkan sebuah grafik riset. Jadi kami yang bekerja di sosial media, kami harus
meyakinkan para klien kami untuk pengguna sosial media itu dengan data. Dan saya ingin nge-share salah satu data yang sering kami gunakan untuk penjelasan sosial media adalah mengenai seberapa banyak orang yang menggunakan sosial media, terutama di Indonesia saat ini di tahun 2020. Jadi ini penelitian grafik dari Hootsuite, salah satu website marketing, yang mereka meneliti bahwa di Indonesia tahun 2020, di awal tahun 2020, itu ada 4 sosial media yang paling besar. Yang mungkin teman-teman juga sering gunakan juga. Yang pertama pasti YouTube. Itu merupakan tingkat pertama orang-orang mengakses, apalagi selama COVID ini ya. Lalu yang kedua adalah WhatsApp, lalu ketiga adalah Facebook, lalu keempat adalah Instagram. Oke. Makanya ini merupakan waktu yang tepat dari teman-teman Kitong Bisa untuk memperkenalkan teman-teman semua kenapa teman-teman perlu mengetahui marketing melalui WhatsApp dan Instagram. Karena itu merupakan salah dua sosial media yang sering dipakai oleh orang Indonesia. Berarti kalau sering, berarti adalah banyak yang melihat secara online. Oke, sekarang kita bahas yang paling pertama dulu, Instagram. Kenapa? Judulnya tertulis WhatsApp dan Instagram bisnis ya, tapi saya ingin memperkenalkan Instagram bisnis dulu. Kenapa? Karena Instagram biasanya dipakai sebagai garda terdepannya untuk promosi, di mana WhatsApp itu sebagai garda paling belakang. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini saya ingin diyakinkan apakah semua sudah menggunakan Instagram bisnis untuk usahanya? Apa ada yang belum? Sebelum kita masuk ke sini, teman-teman, apakah sudah memiliki Instagram bisnis? Belum Kak, saya belum Kak. Oh, belum. Baik. Mungkin kalau belum, dicoba dulu sekarang nih sebelum kita masuk ke materi, karena biar lebih lancar nanti bacanya. Teman-teman semua udah pada tahu cara mengubah dari Instagram profil ke Instagram bisnis, sudah tahu? Udah, Kak. Sudah, Kak, ya? Baik. Kalau sudah, nanti mungkin bisa dibantu oleh kakak-kakak dari Kitong Bisa untuk setup. Tapi hari ini saya akan sharing mengenai Instagram yang sudah dalam posisi Instagram bisnis. Jadi kita tahu bahwa Instagram tuh tadi merupakan keempat sosial media yang besar yang menonton, karena rumah baru sekarang, terutama buat kalangan-kalangan anak muda, kalangan-kalangan milenial, karena kan base-nya itu adalah menggunakan dasar. Oke, ini contoh dari Instagramnya Bekantan. Ini saya juga ingin memperkenalkan mungkin beberapa kata atau yang sering digunakan di dalam Instagram yang mungkin teman-teman belum tahu. Di sini saya perkenalkan adalah hashtag, ada link, sama ada highlights. Itu yang paling utama teman-teman harus ada, dan harus rapi. Karena itu menjadi biografi pertamanya para pelanggan melihat Instagram teman-teman semua. Oke. Kalau mungkin teman-teman sambil melihat presentasi ini sambil ngebuka Instagramnya juga, biar lebih gampang. Jadi kalau di dalam Instagram ada namanya hashtag. Hashtag itu adalah dengan tanda crash ini. Biasanya digunakan sebagai alat untuk mencari informasi dengan sangat cepat. Jadi kenapa? Karena biasanya kalau kita menggunakan tanda pagar ini dalam algoritmanya Instagram, kalau kita bisa mencari, hashtag Summer Roa, nanti akan keluar tuh di listnya, siapa aja sih yang menggunakan hashtag Summer Roa. Kalau teman-teman menggunakan hashtag di dalam Instagram dan di dalam bio-nya, itu akan mempermudah calon pelanggan teman-teman untuk mencari yang sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi jangan lupa ditaruh hashtag dalam bio-nya. Lalu di dalam Instagram Business ada juga link. Ini buat teman-teman memang kalau mempunyai website
atau mempunyai fitur yang lain yang memang harus berkaitan dengan web page digital lainnya. Namun kalau tidak ada, ini bisa di-link-kan ke WhatsApp-nya teman-teman. Jadi itu mempermudah lagi. Jadi calon pelanggan yang ketemu perusahaannya teman-teman semua secara dari Instagram itu bisa dikoneksin langsung ke WhatsApp pribadinya teman-teman menggunakan link tersebut. Lalu yang bawah yang lingkaran-lingkaran itu kita namakan dengan highlights. Highlights ini adalah mungkin kumpulan-kumpulan foto atau kumpulan-kumpulan informasi yang sudah teman-teman kumpulkan, sehingga pelanggan yang datang ke Instagramnya teman-teman bisa langsung ngecek tanpa perlu scrolling ke bawah. Jadi kotak-kotak yang di bawah tuh yang visual tuh kita namakan feeds, FEEDS. Nah, biasanya pelanggan tuh kalau kayak tidak mau ribet, tidak mau bermasalah, mereka langsung ngecek highlights-nya. Oh, ada produk apa aja nih? Oh, ini cara pemesanannya gimana ya tanpa perlu nge-DM? Oke, udah ada nih tertulis nih di highlights-nya. Itu mungkin teman-teman perlu perhatikan atau perlu belajar lebih lanjut mengenai highlights ini. Karena ini diambil dari Instagram Stories. Bila teman-teman yang kurang tahu, Instagram Stories itu adalah fiturnya Instagram yang bisa dikeluarkan selama 24 jam sehari. Nah, itu biasanya berisi tentang aktivitas teman-teman yang menggunakan. Itu dulu, kemarin kita akan ngomongin lebih lanjut mengenai itu. Lalu selanjutnya ini adalah beberapa istilah di Instagram. 4 istilah ini yang sering digunakan oleh kami, social media management, untuk bisa memberikan solusi atau memberikan ini loh hasilnya akan terjadi bila teman-teman melakukan seperti ini. Yang pertama itu adalah awareness. Jadi kalau teman-teman berurusan dengan soal media Instagram, banyak banget orang-orang nyebutin awareness. Awareness ini lebih apa sih? Maksudnya jadi Instagram karena adalah digital, mereka mempunyai perhitungan secara digital yang kita sebut namanya metrik. Dalam Instagram kita bisa melihat metrik yang menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang mengenal brand teman-teman, walau mungkin tidak kenalan langsung dengan teman-teman. Oke, kalau sini saya tulisnya metrik kesadaran follower terhadap merek melihat dari tingkat pertumbuhan pengikut dan jangkauan post. Jadi bisa dikatakan awareness-nya bagus kalau pertama banyak yang like foto Instagramnya, banyak yang komen, banyak yang nanya, banyak yang melihat. Jadi melihat Instastory, karena terlihat kalau Instastory itu ada views-nya, siapa yang melihat. Nah, itu diakumulasikan, terbentuklah nanti dalam berapa bentuk persenan, seberapa besar persen awareness-nya dari Instagram teman-teman. Oke, itu pertama. Lalu yang kedua adalah engagement. Engagement inilah metrik tingkat keterlibatan follower terhadap merek. Melihat dari jumlah follower, berapa banyak tombol like-nya, berapa banyak yang nge-share, berapa banyak yang komen. Jadi yang perlu teman-teman ketahui dari awal bahwa Instagram itu dibuat supaya kita secara personal hadir ke dunia maya. Itu sebenarnya gunanya Instagram. Nah, kebanyakan teman-teman pengusaha lalu setelah membuat Instagram bisnis, mereka tidak menghadirkan diri mereka di dalam Instagram tersebut. Jadi terlihatnya mati, terlihatnya biasa aja, terlihat nggak ada auranya, passionnya nggak ada. Nah, itu yang harus dihindari teman-teman. Walaupun Instagramnya adalah Instagram bisnis, tetapi dalam pengaplikasiannya, dalam penggunaannya, itu harus seperti seseorang, atau kita nyebutlah persona. Siapa yang mengoperasikan Instagram bisnis tersebut.
Karena pelanggan nggak mau ngobrol sama robot, gitu. Istilah seperti itu. Ya pelanggan, follower, maunya koneksi dengan orang juga. Jadi kalau teman-teman menggunakan Instagram di sini, teman-teman harus aktif. Sama seperti itu kayak Instagram personalnya teman-teman. Gitu. Nah, kalau teman-teman aktif, pasti akan ada timbal balik yang komennya banyak, followernya banyak, like-nya banyak. Nah, itulah terjadi namanya engagement, keterlibatan. Itu juga ada persenannya, jadi terlihat secara data itu bisa terlihat. Oke. Lalu yang ketiga adalah conversion. Itu metrik. Metrik ini memberitahukan seberapa banyak orang yang masuk dan membeli produk teman-teman secara online. Biasanya ini dilihat dari seberapa besar follower, kontak, atau membeli. Karena kalau teman-teman lihat sekarang, Instagram sangat berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang mereka mempunyai fitur shopping. Nanti kan saya jelaskan lebih lanjut mengenai fitur shopping ini. Oke, lalu istilah di Instagram keempat terakhir adalah customer. Jadi dari metrik ini didasarkan pada tindakan yang dilakukan pelanggan, seperti memberikan testimonial, memberikan komen, atau DM. Itu istilah metrik yang digunakan. Selanjutnya, dalam membangun marketing di Instagram, ini saya berpikir mencoba mengolah yang lebih mudah bagaimana ya saya perkenalin ke teman-teman ini supaya tidak terlalu terdengar teknis banget. Akhirnya saya menyusun 5 step langkah membangun bisnis dengan Instagram. Jadi ini kita bahas hari ini adalah 5 step ini. Dengan diharapkannya itu bisa mencakup semuanya tentang Instagram. Oke. Kita pertama dulu. Step pertama adalah menyusun strategi Instagram. Jadi sebelum teman-teman melanjutkan semuanya ini kan berarti mungkin teman-teman udah ada yang punya nih Instagram bisnis dan nggak tahu sekarang mau ngapain. Mungkin teman-teman mencoba berhenti sebentar dan coba susun Instagramnya lebih jelas lagi. Maksudnya menyusun adalah apa aja sih yang perlu disusun. Ini adalah 3 hal saya tulisnya. Yang pertama, tentukan target follower. Oke, sama seperti membangun bisnis, menentukan audiensnya siapa, pembelinya siapa, itu berlaku juga dengan Instagram. Karena informasi teman-teman bahwa Instagram ini itu sebagian besar penggunanya adalah di bawah 35 tahun. Oke. Jadi memang bagi teman-teman yang memang pelanggannya atau pembelinya telah di bawah 35 tahun, mungkin ini adalah sebuah sosial media yang cocok buat teman-teman. Nah, tapi bagaimana nih buat teman-teman yang mungkin targetnya itulah ibu-ibu. Ibu-ibunya tuh atau bapak-bapak yang mungkin di atas 35 tahun. Oke. Apakah perlu menggunakan Instagram atau enggak? Perlu, tetap perlu. Karena di Instagram karena merupakan sosial media yang paling besar saat ini, itu menjadi sebuah eksistensi dari produknya teman-teman sendiri. Nah, tapi bagaimana kalau teman-teman menggapai umur yang lebih dari 35 tahun? Berarti konten-kontennya teman-teman itu harus disesuaikan buat pengguna Instagram yang di bawah 35 tahun. Bisa aja, oh saya jualan daster nih buat ibu-ibu umur 40 tahun. Oke, kalau di Instagram siapa nih mau beli? Langsung beli daster. Kalau teman-teman langsung jualan, oke ada daster, harga sini lebih murah, itu akan lebih susah. Mungkin sehingga harus membuat strategi bagaimana kalau daster ini dibikinkan konten atau dibikin visual sebagai kado ulang tahun ibu. Pasti ditaruh di Instagram. Wah, pasti itu anak-anak yang berumur 35 tahun yang kebingungan mencari hadiah buat ibu mereka.
melihat iklan teman-teman semua di Instagram, bahwa daster ini bisa jadi hadiah, itu akan menjadi suatu nilai plus. Jadi, teman-teman menggunakan anak muda ini untuk membeli produk Anda untuk target teman-teman semua, yaitu ibu-ibu ini. Jadi, itu yang perlu diperhatikan lebih dahulu. Lalu yang kedua adalah tentukan goal-nya. Jadi, seperti tadi di atas istilah tadi itu, goal mana yang ingin teman-teman achieve, yang ingin teman-teman dapatkan menggunakan Instagram ini. Apakah awareness, apakah engagement, atau apakah keterlibatan, ataukah konversi. Konversi adalah apakah ini jadi penjualan. Itu perlu diperhatikan, karena nggak bisa tiga-tiganya. Itu harus dikerjakan secara bertahap. Oke. Lalu yang poin ketiga adalah komitmen posting. Jadi teman-teman, di Instagram itu teknologinya memperhatikan perilaku manusia. Jadi kalau teman-teman posting kontennya teman-teman dengan waktu yang tidak beraturan, itu akan menyulitkan sistem Instagram, sehingga sistem Instagram tidak bisa menemukan pelanggan yang tepat buat teman-teman. Oke. Jadi apakah di Instagram itu perlu posting tiap hari? Nggak perlu sebenarnya. Kalau teman-teman bisa menemukan hari apa yang pelanggannya teman-teman melihat, dan teman-teman konsisten kok postingnya, postingnya hari Rabu terus, atau hari Senin terus, itu akan mempermudah pelanggan teman-teman untuk menemukan teman-teman. Oh, si produk ini nih pasti dia ngeluarin produk baru di hari Senin nih. Oh, produk ini pasti sering keluarin promosi sales nih di hari Jumat nih. Itu akan membantu teman-teman untuk mengingat teman-teman sendiri. Nah, dengan pelanggan mengingat itu akan mempermudah mereka untuk menemukan teman-teman atau menanti. Karena kalau tiap hari, bisa saja mereka lagi kerja, konten teman-teman tuh di bawah atau di atas, dan mereka nggak melihat itu, karena mereka tidak ingat. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Oke, ini slide selanjutnya ini mungkin terlihat sangat teknis banget, tapi ini teman-teman perlu tahu. Jadi kalau di dalam Instagram itu, kalau teman-teman lihat di pengaturan, di Instagram Business, teman-teman akan diberikan sebuah data audience, atau salah satunya adalah data audience. Data siapa yang melihat akun Instagramnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman melakukan yang pertama tadi, menentukan target dan goal-nya apa, itu bisa terjawab semuanya di sini, akhirnya nanti. Apakah sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Apakah sesuai dengan targetnya teman-teman? Atau enggak? Oke, kita mungkin lihat yang paling kiri dulu. Yang paling kiri ini ngomongin jumlah follower. Oke. Ada harinya di bawah, ada jumlahnya di atas. X dan Y-nya. Oke, gitu. Dengan begini teman-teman bisa mengetahui bahwa apakah jumlah follower teman-teman meningkat atau enggak sebenarnya. Oke. Ini bergantung dari konten apa yang teman-teman keluarkan. Lalu yang tengah, di Instagram kita bisa mengetahui yang melihat itu dari mana aja sih, kota mana aja, dan dari umur berapa aja. Nah, kalau teman-teman bisa mendapatkan info yang umur ini, itu akan lebih memudahkan teman-teman apakah Instagram ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam mencapai umur pasarnya teman-teman sendiri. Lalu yang paling kanan, ini adalah jenis kelamin. Instagram bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan informasi apakah benar nih kontennya teman-teman di Instagram itu menyasarnya ke teman-teman pria atau teman-teman wanita. Itu disuguhkan seperti itu.
Lalu yang paling bawah itu adalah jam berapa. Jam berapa yang tepat buat posting kontennya teman-teman. Oke, jadi teman-teman nggak hanya konsisten dari hari, tetapi jam juga. Jadi diperlihatkan kalau grafik ke atas, oh berarti ini banyak orang yang melihat Instagram nih jam-jam segini, jam 12 siang, atau jam 6 sore. Biasanya sih orang-orang melihat Instagram itu pas lagi saat-saat senggang, jadi jam makan siang, pulang kantor, atau mau tidur, itu biasanya paling tinggi orang menyaksikan Instagram. Lalu, tahap yang kedua adalah optimisasi profil. Oke, tadi kita ngomongin strategi, sekarang kita mau bikin profilnya dulu nih, yang efisien seperti apa. Yang pertama adalah sesuaikan bio. Oke, gunakan bahasa singkat, padat, dan jelas. Karena di Instagram itu tidak bisa memuat semua kata loket teman-teman. Tetapi perlu diisi biografi yang singkat, apa sih yang teman-teman jual. Oke, jangan lupa gunakan hashtag, dan coba gunakan emoji. Kalau teman-teman nggak tahu emoji, emoji itu mungkin sebuah karikatur di WhatsApp atau ekspresi dan kawan-kawan. Itu bisa membantu teman-teman untuk meraih follower muda, karena terlihat lebih muda, lebih fun. Lalu yang kedua adalah optimalkan foto profil. Oke, jadi permasalahan dari beberapa pengusaha-pengusaha adalah di dalam logo Instagram, di dalam profil Instagram fotonya. Seperti teman-teman tahu bahwa logo itu terdiri dari gambar dan tulisan. Oke. Nah, bila teman-teman menaruh gambar dan tulisan tersebut langsung di dalam foto profil teman-teman di Instagram bisnis, itu akan terlihat ukurannya sangat kecil. Jadi, Instagram menyarankan, kami juga menyarankan bahwa sebaiknya mungkin teman-teman hanya menggunakan visualnya aja untuk di foto profil. Untuk nama, itu dipakai di namanya aja, di bagian bio-nya aja. Jadi contohnya seperti ini, kayak Studio Rama Jakarta. Oke, ini adalah logonya dia, ini adalah di kanannya adalah namanya dia. Kenapa seperti itu disarankannya? Karena biar pelanggan atau calon follower itu kenal dulu dengan visual. Kalau mereka tertarik dengan visualnya, mereka akan niat untuk membaca. Tapi kalau teman-teman sudah menggabungkan keduanya, ditakutkan gambar foto profil akan terlihat sangat kecil. Jadi susah dilihat oleh calon-calon follower. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah manfaatkan fitur profil bisnis Instagram. Jadi perbedaannya antara Instagram personal dengan Instagram bisnis itu punya banyak hal. Salah satunya adalah tiga hal ini, informasi kontak, kategori, sama call to action. Oke. Pertama, informasi kontak. Jadi kalau di profil, di Instagram personal, kita tidak terlalu memikirkan mengenai informasi kontak, karena kita nggak mau ngasih tahu email kita nggak mau ngasih tahu nomor telepon kita nggak mau ngasih tahu alamat kita. Tapi kalau di Instagram itu dianjurkan, karena supaya calon follower teman-teman itu mudah dalam menggapai atau mencari teman-teman sendiri. Tokonya di mana, nomor teleponnya berapa, emailnya apa, itu dianjurkan. Oke. Lalu kategori. Kategori ini bisa teman-teman muncul di bawah nama Anda dan menunjukkan kepada orang-orang apa yang Anda lakukan. Jadi kategori inilah si highlight tadi. Di bawah ini, IGTV, Happy Customer, Produk, Shoot, dan kawan-kawan. Gunakan kategori tersebut untuk membantu
pelanggan-pelanggannya teman-teman dalam mengerti apa yang teman-teman jual. Oke, jadi gunakan itu highlight dengan baik. Lalu yang terakhir adalah call to action. Jadi kalau kalian lihat di bawah sini, ada shop, ada call. Jadi kata call to action ini adalah fiturnya Instagram supaya pelanggan yang tertarik dengan produknya sebuah brand, mereka nggak harus langsung mereka tidak usah berkomunikasi dengan DM, direct message, atau pesan. Tapi mereka bisa aja langsung shop aja, langsung beli aja dengan fitur-fitur ini. Atau kalau misalnya ada call, ya berarti langsung nelpon, langsung terhubung dengan WhatsApp-nya teman-teman. Biar bisa langsung nelpon. Nggak perlu kirim, admin boleh minta nomornya nggak buat saya? Saya pingin ngobrol lebih lanjut nih mengenai harga produknya. Nggak usah begitu, tapi tinggal langsung klik call, langsung terhubung dengan WhatsApp. Jadi teman-teman coba explore beberapa fiturnya profil bisnis Instagram. Nah, yang terbaru, ini mungkin teman-teman lihat, bahwa sekarang Instagram akhir-akhir ini mengeluarkan namanya Instagram Shop. Jadi shopping. Jadi ini jadi kalau teman-teman pengguna Tokopedia atau Shopee itu melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi foto konten atau foto produk yang teman-teman bikin itu bisa langsung ditaruh di Instagram bisnis, lalu akan tertulis harganya berapa, belinya di mana, deskripsinya apa, itu udah ada di Instagram Shop. Oke. Dan untuk kita hari ini tidak terlalu membahas lebih lanjut mengenai Instagram Shop karena itu lebih luas. Itu mungkin perlu satu pertemuan sendiri mengenai Instagram Shop. Oke. Dari semua hal itu, yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa Instagram dan WhatsApp itu perusahaannya tuh dibeli oleh Facebook. Sehingga kalau teman-teman ingin terkoneksi dengan segala fitur Instagram dan WhatsApp, itu teman-teman juga harus mempunyai Facebook terlebih dahulu. Oke. Tanpa adanya Facebook, teman-teman nggak akan bisa menggunakan Instagram Shopping. Itu yang perlu diingat oleh teman-teman. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga adalah mengenai posting konten. Oke, posting konten saya kan nggak akan bicara yang lebih lanjut mengenai bagaimana cara foto, bagaimana cara video, dan kawan-kawan, tapi saya lebih kepada bagaimana menyusun posting yang menarik buat dilihat oleh orang-orang. Yang pertama, tentukan tema dulu. Oke. Jangan sampai teman-teman posting sesuka hati sehingga terbentuklah visual yang membingungkan oleh pelanggan. Oke, bagaimana sih nentuin tema? Temanya itu adalah bisa per bulan, atau per 3 bulan, atau per tahun juga bisa. Tema seperti apa? Oke, kita bulan ini kita temanya mungkin sekarang kita masuk Desember, temanya Natal. Oh ya udah, kita bikin visual kontennya kita temanya Natal semua selama sebulan. Nanti di Januari temanya yang lain berganti lagi, itu nggak masalah. Tapi saya anjurkan teman-teman untuk memberikan temanya tiap bulan. Itu akan membantu dan juga itu menarik minat follower baru untuk melihat konten teman-teman. Setelah teman-teman menentukan temanya, langkah selanjutnya adalah bikin konten visual yang estetik. Estetik itu gimana? Karena Instagram itu orang-orang menggunakan Instagram karena mereka pengen melihat gambar, mereka pengen melihat video, mereka pengen melihat mungkin ya tulisannya menarik mungkin iya, tapi mereka intinya itu pasti melihatlah gambar. Jadi teman-teman menabunglah
mungkin skill untuk bisa memfoto atau menyajikan gambar dengan lebih menarik. Karena semakin menarik gambar teman-teman, semakin banyak calon follower yang akan mengikuti teman-teman semua. Gitu. Contoh seperti ini. Ini saya tampilkan foto gambar makanan salah satu Instagram. Dengan melihat ini langsung kerasa kayak, wah ini keren banget nih, kayak pingin makan deh. Ini kita enak banget. Itu langsung itu udah menarik minatnya follower baru. Lalu, selanjutnya adalah gunakan Instagram Stories. Saran dari saya adalah minimal 1 hari itu ada 1 posting Instagram Stories. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, bahwa di Instagram itu kita menggunakan Instagram seperti diri kita sendiri menggunakannya. Kalau kita posting 1 hari sekali, itu sudah memperlihatkan keaktifan dari pemilik akun Instagram. Oh, akun ini hidup nih. Setiap hari ada aja yang diposting, ada aja foto-fotonya, ada aja kegiatannya. Nah, sebuah survei mengatakan bahwa 39% pengguna menjadi lebih tertarik pada suatu produk atau brand setelah melihatnya di stories. Karena sekarang dengan ada stories, orang-orang tuh lebih suka kayak, oke, buka stories, tinggalin, videonya jalan terus kan. Kalau yang kalau yang feeds, yang foto-foto, pengguna harus scrolling ke bawah, dan itu males. Jadi mereka biasanya memutar stories itu supaya memudahkan mereka untuk mencari informasi terbaru. Jadi coba teman-teman mulai aktifkan Instagram Stories. Oke. 2 step lagi, teman-teman. Karena Instagram bisnis ini merupakan satu hal yang besar banget, jadi agak sayang kalau pengetahuannya hanya sedikit. Oke. Step yang keempat, kita adalah membangun followernya. Kita udah punya strateginya, kita udah punya kontennya, kita udah punya caranya. Sekarang kita ngebangun follower sekarang bagaimana? Oke. Jadi teman-teman dalam membangun follower tidak hanya dalam memposting saja. Teman-teman harus berinteraksi dengan orang lain. Selayaknya seperti manusia berinteraksi. Itu adalah satu cara dalam membangun follower. Oke. Ini saya sebutkan di tahap pertamanya adalah langkah pertama di step 4 adalah dengan interaksi dengan Instagram yang relevan. Gitu. Karena Instagram itu diharapkan dibangun untuk bisa membangun komunitas. Komunitas suka masak, komunitas suka makan, komunitas suka lari, komunitas suka naik sepeda. Nah, dengan teman-teman dengan Instagram bisnis berinteraksi dengan Instagram lain, itu bisa membangun atau mengajak follower baru. Misal contohnya, oke, saya Instagram makanan nih. Saya ngelihat, oh ada juga nih teman-teman yang jual makanan kue. Terus teman-teman komen di Instagram media, wah enak ya kuenya, kapan-kapan mampir juga dong ke tempat aku biar bisa makan kue, kita bisa makan kue bareng-bareng. Interaksi seperti itu mungkin terlihatnya seperti palsu ya, tetapi itu merupakan satu cara untuk mencari pelanggan atau follower baru. Pasti kalau kita komen di dia, pasti orang tersebut ngeliat dong komennya kita, dan pingin tahu dong tentang kita, pasti diklik. Nah, saat mereka masuk ke dalam Instagramnya kita, udah itu termasuk, kalau dia tertarik dengan kontennya, dia pasti akan mengikuti konten tersebut. Itu yang perlu teman-teman pahami mengenai Instagram di situ. Lalu yang kedua adalah gunakan hashtag yang tadi, lambang crash tadi. Jadi kalau di Instagram, di bagian pencarian, misalnya nih, contoh saya, I Amsterdam. Mereka nyari I Amsterdam. Ditemukan ada 1.200 post. Kalau teman-teman menggunakan hashtag yang tepat,
hashtag yang banyak dicari orang dalam setiap post teman-teman, itu akan memudahkan teman-teman untuk dicari. Dan gunakan hashtag ini nggak hanya di bio, tetapi juga di setiap post teman-teman. Misalnya, kita bisa ya, misalnya kita bisa. Setiap postnya, di hashtagnya, di setiap postnya ada lambang hashtag Kitong Bisa Enterprise. Jadi kalau orang lain tiba-tiba pingin cari Kitong Bisa Enterprise, tinggal ketik Kitong aja deh. Oh, langsung keluar tuh Kitong Bisa Enterprise, ada 1.200 post, ada 1.500 post. Itu akan memudahkan follower baru untuk menemukan Kitong Bisa. Selanjutnya, menggunakan Instagram Ads. Jadi mungkin teman-teman yang sudah punya sedikit modal untuk mengiklankan produk mereka di Instagram, gunakan Instagram Ads. Karena itu sangat penting saat ini. Semakin berkembangnya pengguna Instagram, semakin banyak orang yang berlalu lalang di Instagram. Kalau teman-teman susah, oh ya nih susah banget nyari follower cuma dapat 10 doang. Berarti awareness-nya teman-teman tuh kurang banyak, kurang diraih oleh orang yang tepat. Nah, dengan teman-teman menggunakan Instagram Ads, ini akan mempertemukan teman-teman ke masyarakat yang lebih luas, dibantu oleh Instagram. Ini contohnya kayak dicontohin ini. Biasanya kalau teman-teman melihat-lihat Instagram, terus ada tulisan sponsor atau shop now. Nah, itu berarti mereka menggunakan Instagram Ads. Berarti teman-teman merupakan kalau teman-teman melihat itu, berarti teman-teman merupakan salah satu calon followernya mereka yang tidak dekat dengan lingkarannya mereka. Misalnya kayak Sonos nih, mungkin Sonos nih dari Amerika. Tapi kok dia bisa muncul di Instagram saya yang orang Indonesia? Nah, dengan Instagram Ads itu mungkin dibantu. Jadi, teman-teman mengeluarkan uang sedikit, tetapi mendatangkan pelanggan baru banyak. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Baru, step yang terakhir di Instagram marketing adalah evaluasi konten. Oke. Jadi teman-teman walaupun, maaf benar, sudah melakukan 4 step tadi, jangan langsung puas. Tetapi dilihat lagi, mungkin di akhir bulan, dilihat, oke, minggu pertama nih saya post kontennya di hari Senin sama Jumat. Di minggu kedua, saya ngepostnya di hari Selasa sama Rabu. Minggu ketiga, saya postnya di Sabtu sama Minggu. Mana yang kira-kira yang paling banyak? Yang lihat ya, oh ternyata yang paling ramai dilihat di hari Selasa atau Rabu. Oh yaudah nih, aku coba deh buat strategi bulan ke depannya, aku postingnya cuma di Selasa sama Rabu aja deh selama sebulan. Kira-kira yang baca makin banyak gak ya? Gitu. Itu salah satu bentuk evaluasi konten. Jadi jangan cukup dengan oke, yang tadi kita udah ngelakuin, kita ngelihat ini udah wanitanya udah tepat, prianya sudah tepat, waktunya udah tepat, terus teman-teman nggak mau mengeksplorasi hal-hal baru dengan konten. Rajinlah melihat hasil postingan individu, iklan, atau cerita, serta akun bisnis Instagram kita secara keseluruhan. Itu yang teman-teman perlu perhatikan. Step paling terakhir di evaluasi konten. Oke, itu tarik nafas dulu. Cukup panjang jadi Instagram bisnis. Oke, karena Instagram ini besar banget. Tapi besar-besar Instagram, kalau teman-teman belajar Facebook itu lebih besar lagi. Karena bos utamanya di situ, bos utamanya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang kedua mengenai WhatsApp. Oke, saya ingetin lagi di sini bahwa selama COVID, selama masa pandemi ini, WhatsApp merupakan sosial media kedua
yang dipakai oleh orang-orang untuk menemukan informasi, begitu juga untuk bisnis. Oke, makanya WhatsApp membentuk sebuah fitur baru itu WhatsApp Business. Oke. Ya. Di sini saya jemputnya WhatsApp Business sebagai muara bagi semua sosial media yang membutuhkan interaksi yang nyata. Kenapa? Karena teman-teman, pelanggan bisa melihat, oh ini produknya bagus deh. Tapi produknya di mana ya? Jualnya di mana ya? Kalau ngomong lewat DM atau call to action, itu agak sulit. Saya ingin ngobrol langsung nih sama adminnya, semuanya akan berakhir di WhatsApp Business. Mau itu Instagram, mau itu Facebook, mau itu YouTube, kebaikan berakhir di WhatsApp Business karena kita masih makhluk sosial yang masih membutuhkan interaksi nyata dengan orang dan bertanya. Nah, itu adalah fiturnya WhatsApp Business yang digunakan. Oke. Selanjutnya, yang perlu diyakinkan adalah teman-teman harus paham bahwa WhatsApp itu ada 2 aplikasi. Oke, ada WhatsApp untuk WhatsApp app, itu untuk personal. Ada namanya WhatsApp Business App, itu untuk bisnis. Jadi teman-teman coba lihat dulu di HP masing-masing apakah yang teman-teman download adalah WhatsApp App atau WhatsApp Business App. Oke, karena WhatsApp Business itu yang digunakan untuk berbisnis. Dan yang perlu teman-teman ketahui, bila teman-teman ingin mempunyai dua-duanya, WhatsApp App sama WhatsApp Business, teman-teman harus mempunyai 2 nomor yang berbeda. Karena itu nggak bisa disatuin. Jadi, kalau ingin dua-duanya, ya ada satu HP, itu buat WhatsApp pribadi, satu HP lagi itu untuk WhatsApp Business. Karena itu yang saya gunakan juga seperti itu. Ini WhatsApp personal saya, ini WhatsApp untuk bisnis saya di sini di HP satu lagi. Karena fiturnya WhatsApp itu kan menggunakan nomor telepon. Kalau digabung itu akan membuat logaritma sulit dan mungkin akan pesannya itu akan mungkin yang harus ke bisnis masuk ke personal. Begitu juga sebaliknya. Makanya itu harus dibedakan. Oke, itu yang perlu diketahui di awal. Lalu ini saya nyusun juga 5 langkah lagi bagaimana membangun bisnis dengan WhatsApp. Jadi WhatsApp ini bisa dipakai jualan secara aktif atau pasif. Aktif maksudnya adalah dengan WhatsApp teman-teman bisa gencar promosi, atau secara pasif teman-teman dapat pelanggan baru itu dari sosial media lain. Jadi misalnya Instagram dimasukin ke WhatsApp, Facebook dimasukin ke WhatsApp, atau YouTube masukin ke WhatsApp. Jadi itu untuk customer service aja di WhatsApp. Nah, ini ada 5 step yang saya susun. Pertama adalah bio-nya, bio profesional. Jadi kalau di Instagram bisnis, teman-teman bisa menyusun sebuah biografi sama seperti teman-teman nyusun biografinya Instagram. Oke, di situ ada, kalau di kiri ini ada waktunya, kapan tokonya teman-teman buka atau tutup. Ada link lagi kalau memang mau dialihkan ke sosial media lain. Ada kategorinya itu apakah makanan, minuman, ataukah baju, ataukah marketing, ataukah jasa lain, itu ada juga. Lalu di bawahnya ada bio singkat. Oke, siapa teman-teman? Apa usahanya teman-teman? Lalu yang paling bawah adalah ada alamatnya. Oke. Ketahuan dong, makanya kelihatan dong kenapa harus berbeda nomor. Karena kalau misalnya ini nomor asli personal, wah banyak banget yang kontak teman-teman. Pasti teman-teman nggak mau juga kan. Gitu. Itu yang pertama harus pertama dibikinkan lebih dahulu di WhatsApp Business. Lalu di WhatsApp Business teman-teman itu bisa naruh foto produk atau jasanya teman-teman. Jadi kayak seperti katalog gitu. Kayak yang di kiri ini Sandra's Cake
dia naruh di WhatsApp Business itulah jenis-jenis kue-kuenya yang dia punya. Oke, difotoin, dimasukin, kasih deskripsi singkat, dan bisa ngasih tahu juga harganya. Harganya bisa diganti dari dolar, bisa diganti jadi rupiah. Jadi teman-teman yang langsung akses ke WhatsApp, calon pelanggan yang akses ke WhatsApp, mereka nggak perlu lagi nanya lagi. Mereka langsung bisa ngeliat, oh ini ada kue ini, oh ini ada sambal ini, saya mau dong beli yang sambal ini. Gitu, nggak perlu nanya. Jadi itu untuk mempermudah pelanggan untuk menemukan produknya dan juga mempermudah kita penggunanya supaya kita nggak perlu menjawab berkali-kali. Gitu. Itu yang bisa digunakan di WhatsApp Business. Naruh katalog. Lalu step 3 adalah respon. Tanggap respon. Jadi di WhatsApp Business teman-teman dimudahkan dengan ada fiturnya di sini dilihat adalah quick replies. Jadi cepat menjawab. Jadi kalau teman-teman ditanyakan dengan suatu pertanyaan yang sama, misalnya berapa harga produk ini? Nah, teman-teman bisa set up di WhatsApp bisnisnya. Oke, kalau dia nanya ini, jawabannya ini. Di sebelah kanan ini adalah contoh quick replies. Jadi ini ada tanda garis miring, thanks. Jadi kalau teman-teman ngetik garis miring thanks, itu yang keluar akan yang kalimat di bawah. Thank you for your business. Terima kasih telah bekerja sama dengan kami. Terima kasih telah membeli produk kami. Jadi quick replies ini dengan satu kata singkat itu bisa langsung menjawab dalam satu kalimat. Itu kehebatannya di WhatsApp Business. Jadi enak. Teman-teman nggak perlu kayak, aduh ngetik banget kayak terima kasih ini panjang banget. Karena kan pasti banyak orang tuh yang order lewat WhatsApp Business. Kan, jadi perlu dipermudah. Oke. Lalu, di dalam WhatsApp Business, ini ada yang lebih mudah lagi adalah mereka ada namanya labeling. Jadi, di sini kalau teman-teman di tengah, di bawahnya quick replies, ada labels. Nanti akan keluar seperti warna-warna yang di kanan ini. Jadi, teman-teman bisa melabel ke setiap pelanggan yang minta informasi, yang berbicara dengan teman-teman di WhatsApp Business, itu teman-teman bisa labelin, oh, orang ini, nomor ini, dia belum bayar. Oke, di label ini warna oranye, pending payment gitu misalnya. Belum membayar. Oh, pelanggan ini sudah membayar. Oh, oke. Saya labelin ke warna pink. Jadi, oh ini berarti ini udah bayar. Gitu. Jadi itu mempermudah teman-teman supaya ngelihatnya lebih gampang dan tidak kebalik-balik pelanggannya yang mana, pesan yang mana. Gitu. Nah, ini bisa diganti-ganti juga sih. Ini kalau yang di kanan ini adalah template-nya dari WhatsApp langsung, tapi teman-teman masih bisa bisa diganti-ganti. Sayangnya kita digital ya, kita presentasi, jadi nggak bisa, susah untuk mempraktekannya. Jadi mungkin kesempatan di lain waktu bisa kita praktekin bareng-bareng mengenai yang label ini. Baru step 5 adalah broadcast. Jadi di WhatsApp Business mungkin sama dengan WhatsApp personal bahwa kita bisa broadcast pesan. Nah, itu biasanya kami gunakan jadi kita udah mengumpulkan, oke, ini kliennya udah banyak nih, udah mulai banyak nih yang punya nomornya WhatsApp kita. Kita pun juga ada punya nomor-nomor klien nih, nomor-nomor pelanggan. Oh ya udah, kita minggu depan rencana mau ngeluarin produk baru nih. Oh, biar informasinya gampang dan cepat dan kita sudah punya list pelanggan-pelanggan tetap kita, oh ya udah kita broadcast aja nih produk barunya. Karena gunanya broadcast message ini tuh supaya pelanggan itu ingat. Jadi jangan sampai kayak mereka beli sekali terus udah. Itu perlu diingetin lagi. Oke,
perlu di broadcast, kita jualan kue ini loh, kita jualan baju ini loh, kita jualan ini loh. Nggak harus tiap hari, kalau tiap hari itu terasanya malas banget berhadapan dengan orang seperti itu. Setidaknya mungkin kayak seminggu sekali atau sebulan sekali itu perlu broadcast, sehingga pelanggan-pelanggan sudah pernah membeli itu teringat kembali, oh iya ini yang dulu aku beli browniesnya enak nih di sini nih, oh mereka ngeluarin produk baru dengan broadcast. Itu salah satu fitur yang bisa teman-teman gunakan dengan WhatsApp Business. Nah, itu hanya beberapa hal yang bisa saya sharingkan mengenai marketing di WhatsApp Datu Bisnis. Kalau perlu konsultasi atau perlu tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung menghubungi nomor-nomor ini atau sosial media ini ke Bekantan. Terima kasih, Kekem, teman-teman semua. Terima kasih Kak Jose. Nah, jadi itu tadi ada itu ya materi tentang WhatsApp Business dan Instagram, sangat menarik. Kita juga jadi tahu ya ternyata di antara branding dan marketing yang harus diutamakan terlebih dahulu itu branding ya Kak, bukan marketing ya. Maksudnya yang harus diutamakan, didahulukan. Tuh. Oke, jadi buat teman-teman yang mau bertanya bisa langsung tulis pertanyaan di kolom komentar. Di sini udah ada beberapa. Kita baca dari yang paling pertama tadi ya. Kak mau nanya, ini dari Fahmi Aji Nur Hidayat. Kak mau nanya, gimana cara memasarkan dan mengajak konsumen buat beli produk kita biar cepat dan menarik. Berarti ini cara mengajak konsumen ya. Ya, ini ya. Terima kasih pertanyaan Fahmi. Menarik sih pertanyaan ini, bahwa memang kegunaan kita adalah menggunakan sosial media ini, itu memang untuk tujuan pemasaran, untuk marketing. Dan sayangnya memang dalam marketing itu nggak bisa semuanya serba cepat sih. Apalagi kalau teman-teman baru banget menggunakan Instagram ataupun menggunakan WhatsApp. Karena apa? Karena pelanggan itu baru pertama kali kenalan. Kayak orang kenalan sebenarnya sih. Kayak orang kenalan. Kalau kalian kenalan pertama kali langsung kayak, oh iya langsung beli produk saya ya. Pasti kan teman-teman langsung kayak minggir gitu kan. Kayak oke, ini sellingnya keras banget gitu kan. Nah, itu juga berlaku di sosial media, terutama di Instagram. Teman-teman memang harus ngebangun dulu kayak beberapa konten supaya orang-orang tahu, oh ada produk ini, oh ada ini, ada ini, ada ini, ada fitur ini, ada katalog ini. Baru mereka, kalau mereka tertarik, pasti mereka akan membeli. Yang menyenangkan dengan sosial media inilah bahwa kalian bisa memperkenalkan produk kalian itu ke banyak orang. Jadi nggak hanya kayak cuma di kalangan keluarga doang, teman-teman bahkan bisa lebih dari itu. Dan itu yang mungkin teman-teman harus gunakan teknologi tersebut. Gitu. Jangan hanya berharap bahwa produk teman-teman hanya dibeli hanya orang-orang sekitar aja, tapi orang-orang yang tidak kenal teman-teman itu mau membeli. Itu sih yang paling clear. Itu yang pertama sih. Nah, ngajak konsumennya adalah membuat konten yang menarik dulu sih pastinya sih. Kayak seperti teman-teman kalau pengen kenalan orang-orang kenal teman-teman, ya teman-teman harus punya sesuatu yang menarik di mata mereka. Mau itu kontennya bisa video, bisa visual, ditambahin juga mungkin dibantu dengan hashtag-hashtag seperti tadi yang saya sebutkan, itu bisa membantu teman-teman untuk menjangkau lebih banyak. Itu dulu sih sebenarnya. Iya, oke. Mungkin itu sama ya dengan pertanyaan Ibu Rita Suwartiningsih. Bagaimana cara supaya customer lebih tertarik dengan produk yang akan kita jual ya? Oke. Selanjutnya dari pertanyaan dari Zeni Zanuar. Dari semua langkah marketing di Instagram, manakah langkah yang sangat berpengaruh pada penjualan produk, Kak? Yang sangat berpengaruh pada penjualan produk adalah posting konten sih. Tetap konten yang paling
perlu diperhatikan. Karena kita sendiri pun, kalau kita mengikuti konten seseorang, pasti kita tertarik isi kontennya. Kita tertarik itu karena kita pengen tahu, oh tiap hari dia tuh ngomongin apa sih, kita tertarik. Nah itu begitu juga dengan produk teman-teman. Kalau produknya teman-teman disajikan di dalam sosial media juga dengan baik, pasti ada orang-orang yang akan mengikuti teman-teman dan juga alhamdulillah membeli produk teman-teman melalui sosial media tersebut. Itu sih, itu yang langkah step 3 sebenarnya berarti itu. Tapi untuk bisa membuat konten yang menarik, itu harus ada strateginya juga. Jadi nggak bisa hanya asal, oke nih, kita foto nih minggu depan nih, foto katalog semuanya gitu kan. Terus teman-teman langsung munculin tiap hari satu, tapi nggak punya tema yang menarik gitu. Misalnya cuma background putih doang gitu. Ya orang-orang juga nggak akan tertarik dengan itu. Karena ketertarikan itu sih yang paling penting banget di sosial media. Kayak teman-teman mau, kayak mau mikat lawan jenis lah gitu lah. Jadi memang harus bikin menarik gitu. Gitu sih Kak. Oh, gitu. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, boleh silahkan raise hand dan tanya langsung ke Kak Jose atau bisa tulis di kolom komentar ya. Untuk materi, nanti mungkin materinya akan sekalian dikirimin ke email teman-teman sekaligus dengan sertifikatnya ya. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Teddy UPTD PPHH. Oh, iya. Gimana cara membangun brand image? Seberapa lama? Oke. Membangun brand image itu inti dari branding itulah bagaimana pelanggan atau calon pelanggan bisa mengenal kita tanpa perlu kita perkenalin diri. Contohnya adalah branding image, contohnya seperti kita melihat Gojek gitu ya. Gojek tuh udah, atau mungkin McDonald, itu kita tahu kalau warna hijau tuh warnanya Gojek banget nih. Oh, ini warnanya ini banget ya. Itu yang paling pertama dulu deh. Itu perlu diulang-ulang terus supaya follower kita tuh tahu, warna itu adalah warnanya produk ini. Nah, kalau ditanya berapa lama, itu sejujurnya tidak ada batasnya sebenarnya. Kenapa? Karena zaman berubah dan kita harus mereformasi produk kita sendiri. Jadi jangan sampai kayak, zaman 10 tahun sekarang kita menggunakan warna biru, ternyata di tahun 2050 warna biru itu nggak populer. Apakah kita harus rebranding lagi supaya ngikutin tren tersebut atau enggak? Gitu. Itu sih. Jadi kalau ngomongin brand image, itu clear harus dari logo, dari fontnya, tipografinya, dari produknya, dari tokonya, itu harus mempunyai satu tema yang sama. Kalau itu diulang-ulang terus di sosial media teman-teman, akan terbangun psikologis calon pelanggan untuk mengingat bahwa warna ini, logo ini, bentuk ini, pasti itu untuk produk ini. Gitu. Itu Pak Teddy. Iya, oke. Terima kasih Kak Jose. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari El Nugroho. Ada saran nggak supaya konten produk dilirik sama calon pembeli? Terus gimana dengan promo di Instagram dan Facebook? Apakah sama? Oke. Buat teman-teman yang baru membuat, memang paling berat di awal itulah karena membangun konten produknya ini kan, karena mereka belum punya follower. Berarti teman-teman harus mencari sesuatu yang sama dulu. Misalnya adalah cari di pasar, melihat di pasar apa sih yang produk sekarang yang lagi orang-orang cari. Misalnya brownies. Oke, teman-teman jual brownies juga. Ya berarti nanti kontennya teman-teman dari visualnya, misalnya teman-teman jual foto brownies, dikasih nih hashtagnya, hashtag brownies. Gitu. Itu hashtag ini sangat membantu banget dalam para pelanggan mencari produknya teman-teman.
Gitu. Itu salah satu kayak trik pertamanya tuh yang perlu teman-teman gunakan. Lalu apa bedanya dengan promo di IG dan FB? Kalau teman-teman di awal sudah menggunakan Instagram Ads, itu bagus sebenarnya. Kenapa? Karena baru teman-teman memaksakan diri untuk memperkenalkan produk teman-teman langsung seluas-luasnya. Kalau masih baru kan kalian cuma lingkarannya hanya lingkaran personal saja, nggak seluas-luasnya. Tapi di lain pihak, saya sarankan sebelum teman-teman menggunakan Instagram Ads, kalau teman-teman harus ada isinya dulu kontennya. Jadi jangan sampai teman-teman promosi nih, banyak banget, seluas-luasnya dengan Instagram Ads, pas orang-orang ngelihat masuk ke dalam, loh, kontennya masih sepi, masih kosong. Nah, itu nggak akan terlihat profesional atau terlihat meyakinkan sebagai sebuah produk. Jadi, sebelum melakukan Instagram Ads, saya sarankan sih memang naruh beberapa konten dulu, konten yang menarik dulu. Jadi, pas kalian nyebarin tuh, promosiin, pelanggannya masuk, oh ini udah ada barangnya nih, oh ini fotonya bagus, oh ini udah teruji nih. Nah, itu akan lebih mempermudah mereka untuk meyakinkan mereka untuk mau membeli lebih lanjut. Nah, apa bedanya Instagram sama Facebook? Promonya berbeda. Kenapa? Walaupun mereka sama-sama dalam satu perusahaan, jadi Facebook itu membeli Instagram. Jadi kalau kita melakukan ads Facebook, itu bisa berdampak ke Instagram. Yang berbeda adalah target marketnya. Jadi Instagram itu marketnya itu di bawah 35 tahun. Jadi memang anak-anak muda. Di mana Facebook itu targetnya, marketnya sekarang adalah di atas, atau mungkin kayak milenial tua. Gitu. Itu mempunyai dua target pasar yang berbeda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah orang menggunakan Facebook itu untuk mencari informasi. Orang-orang menggunakan Instagram itu untuk mencari visual. Jadi itu dari kegunaannya itu udah berbeda. Gitu. Orang-orang menggunakan Instagram itu memang cuma pingin foto, pingin pansos, pingin promosi diri, itu tuh gunanya Instagram. Tapi kalau orang-orang menggunakan Facebook karena dulu bisa sharing YouTube, bisa sharing ini dengan mudah, sharing Twitter, sharing link, sharing website lebih mudah di Facebook. Jadi sekarang kayak Facebook sekarang tuh kegunaannya tuh untuk mencari informasi. Jadi tergantung teman-teman mau menggunakan Facebook atau Instagram tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman punya website, terus teman-teman punya blog gitu, ya mendingan promosi di Facebook, jangan di Instagram, karena Instagram gunanya itu untuk melihat, bukan untuk membaca. Mungkin itu yang paling clear sih, Facebook itu untuk membaca, Instagram itu untuk melihat. Itu sih. Itu aja kayak kan. Ya, oke, makasih Kak. Nah, jadi ini di kolom komentar ada begitu banyak pertanyaan ya Kak Jose ya? Atau Kak Jose mau pilih langsung, mau pertanyaan yang mana nih? Soalnya mungkin kita akan membatasi beberapa pertanyaan lagi ya. Wah, banyak. Karena iya sekarang nih kayak pas diminta, oke Instagram bisa, WhatsApp bis, Instagram bisnis aja udah gede gitu. Tambah WhatsApp bisnis Iya, udah lagi nih, tambah lagi. Pasti memang materinya luas sih, iya. Atau bisa langsung ini deh, Kak Jose pilih aja yang mana yang mau Kak Jose jawab. Oh, ini saya mau jawab nih dari 3 Unpad A dan P Bahrul Ilman. Pertanyaannya, apakah personal branding itu penting dalam branding produk kita dan seberapa besar impact-nya dalam market khususnya dalam kondisi saat ini? Personal branding itu penting banget. Jadi karena sejujurnya orang mengikuti sebuah produk brand itu karena antara CEO-nya siapa, pemiliknya siapa, atau brand ambassador-nya siapa. Makanya influencer sangat naik daun selama dunia digital ini karena orang-orang melihat bahwa influencer ini adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau teman-teman bisa membangun personal branding-nya teman-teman, itu akan sangat efektif membangun perusahaan teman-teman sendiri. Gitu. Jadi karena orang akan melihat, oh ini jualannya si dia nih, wah dia bagus nih kalau nge-review makanan, dia bagus nih kalau
nge-review alat-alat perkakas seperti itu. Oh, dia buka usaha nih. Oh, pasti usahanya terjamin. Jadi itu memang saling melengkapi sebenarnya sih. Jadi, tapi teman-teman juga konsekuensi. Kalau teman-teman udah menjadi personal branding perusahaan teman-teman, berarti teman-teman harus menjaga diri supaya tidak melakukan sesuatu yang negatif yang itu akan efek kepada perusahaannya teman-teman. Itu sih jawaban dari saya. Makasih pertanyaannya ya, Pak Bahrul Elman. Oke, boleh deh. Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, Kak Jose ya? Pertanyaan lagi ya. Boleh 2 lagi. Tadi udah aku jawab. Personal branding. Wah, kalau personal branding, saya pengen jawab, tapi katanya mungkin itu hal baru lagi sih, karena cukup besar personal branding. Penjelasan personal branding. Apalagi ya. Ini ada pertanyaan nih dari Bu Liliana Supriyati. Iya. Izin bertanya bahwa beliau punya produk kuliner bawang goreng kentang keju. Marketnya tidak hanya ibu-ibu aja, tapi juga anak-anak muda, apalagi mahasiswa yang kos, karena produk saya cocok untuk anak-anak kos. Dengan hashtag teman nasi, jadi sebaiknya bagaimana saya memakai FB atau Instagram. Oke. Kalau untuk anak muda ini, pasti memang cocok banget di Instagram sih, Bu. Emang. Tinggal memang butuh di vote. Karena ini adalah bentuknya bawang goreng, kentang keju. Mungkin yang perlu Ibu bantu kepada mereka untuk supaya lebih mudah dibaca oleh para mahasiswa adalah dikasih lihat sebenarnya bawang goreng ini cocoknya dengan apa sih gitu. Kan biasanya kalau anak-anak kos ya biasanya kan mereka belinya yang langsung jadi, yang langsung bisa dimakan kan gitu. Kadang-kadang mereka, nah untuk bawang goreng ini, bawang goreng kentang keju ini mungkin selain bisa dinikmati langsung, bisa nggak nih dinikmati dengan makanan yang lain, misalnya soto atau nasi atau yang lainnya, lalu difoto gitu. Nah itu akan bisa membangun anak mahasiswa kos ini supaya mau melihat nih, tertarik dengan produknya Bu Liliana ini. Kami kalau untuk ibu-ibu, kalau ibu-ibu di mana dulu nih? Kalau ibu-ibu masih milenial, mereka masih melihat Instagram. Tapi kalau ibu-ibu yang mungkin kurang di atas milenial, mereka masih menggunakan Facebook. Mungkin lebih kepada informasi aja di Facebooknya. Kayak resep-resep dengan bawang goreng kentang keju. Nah, itu dimasukinnya di dalam Facebook. Tapi kalau di Instagram, ya udah foto aja bagaimana kentang keju ini bisa dimakan dengan produk lain. Gitu sih. Itu sih saran dari saya sih, Bu Lilina. Kak Jose, ini ada salah satu pertanyaan dari mitra binaan yang ada di Ternate, yaitu Bu Irmawati. Bu Irma mau nanya, kira-kira dalam sehari ya, kira-kira untuk upload suatu produk ke medsos itu idealnya dalam sehari itu ada berapa kali? Oke. Idealnya itu Mama mau cuci loh. idealnya itu setidaknya minimal itu adalah sehari sekali idealnya. Karena yang penting dalam sosial media itulah seberapa sering orang bisa melihat kontennya kita. Gitu. Jadi sehari sekali tapi kita mainnya tiap hari itu juga udah membantu. Jadi kalau misalnya teman-teman kesusahan untuk posting tiap hari, teman-teman bisa kayak lebih memperbanyak hariannya. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4. Gitu. Semakin sering kontennya teman-teman muncul di feeds-nya orang lain, semakin banyak yang melihat. Sebenarnya gitu sih, intinya itu sebenarnya itu. Tapi karena kita sibuk dengan produk kita, kan kita nggak mungkin menyediakan itu banyaknya kan. Jadi kalau mau minimal, ya minimal sehari sekali itu sebenarnya udah cukup sebenarnya. Sehari sekali berarti ya.
Nah, terus ini juga ada satu lagi dari Ibu Ganima. Kalau produk kita lebih dari satu, apa lebih bagus postingnya sekaligus atau satu-satu ya? Oh, kalau Produknya postingnya banyak nih. ada dua metode. Jadi antara teman-teman memperkenalkan produk tersebut itu per bulan. Jadi kayak memang oke, bulan ini buat produk ini aja, bulan ini lalu bulan berikutnya buat produk ini juga. Atau teman-teman ngatur jadwal. Jadi hari Senin produk ini, hari Selasa produk ini, hari 3 produk ini, dan itu konsisten. Jadi follower teman-teman paham, oh kalau hari Senin dia akan ngeluarin informasi tentang produk ini. Oh di hari Jumat brandnya teman-teman itu mengeluarkan produk ini. Jadi itu tergantung dari teman-teman mau pakai metode yang mana gitu sih. Itu yang kita bisa lakukan seperti itu sih biasanya sih. Karena yang paling penting itu adalah konsisten. Kalau teman-teman bisa konsisten dengan harinya, produknya keluar jam berapa, hari apa, itu akan membuat follower teman-teman ingat gitu sih. Iya, oke. Udah cukup nih kita jawabnya atau satu lagi deh mungkin ya. Boleh. Dari Bambang, ini yang terakhir ya, dari Bambang Dwi Marjoko. Bagaimana trik dan tips yang tepat untuk memposting produk usaha kita lewat medsos supaya calon customer tertarik dengan produk kita? Mama, boleh diulangi lagi? Kan? Bagaimana trik dan tips yang tepat untuk memposting produk usaha kita lewat media sosial supaya customer-nya bisa lebih tertarik nih? Punya tips dan triknya sih, gimana postingnya? Mungkin tadi ini ya di hari-hari tertentu ya, Kak ya? Iya, yang penting harus punya tema. Postingnya teman-teman, kontennya harus punya tema. Jadi jangan semuanya background-nya putih semua atau background-nya berwarna semua, tapi harus punya tema. Jadi kayak mungkin bulan ini tema Natal, tahun depan tema tahun baru, temanya itu harus punya tema. Lalu yang kedua memang adalah kualitas visual itu juga membantu sebenarnya. Tapi yang lebih membantu lagi itu adalah memang konsistensi dalam mempostingnya. Kapan dikeluarkannya itu harus konsisten. Waktu sama harinya. Lalu yang keempat adalah hashtag-nya. Hashtag-nya jangan sampai terlalu jauh banget sih memang. Tapi setidaknya adalah hashtag-nya itu yang sering orang cari. Jadi kalau teman-teman ketik crash gitu, kayak huruf crash, terus misalnya brownies. Brownies siapa nih yang paling banyak dilihatnya? Brownies Jakarta, brownies Bandung. Nah, itu perlu digunakan. Itu bisa digunakan. Itu sih. Karena yang penting dari sosial media itulah konsistensi sih teman-teman. Itu sih yang perlu teman-teman. Memang itu tugas yang sangat berat dalam sosial media. Karena itu seperti kayak kita harus ketemu orang tiap hari untuk mencari pelanggan baru. Seperti itu sih. Iya, oke. Terima kasih Kak Jose. Jadi mungkin untuk tanya jawabnya udah di sini. Terus karena udah jam 1,5 jam juga ya Kak ya. Sebelum kita tutup nih, mungkin kita mau sesi foto bareng dulu ya. Boleh. Jadi untuk sebelum kita close webinarnya, kita bakalan foto bersama dulu. Boleh dihidupkan dulu kameranya. Halo, Kem. Halo, Anco. Ya, ini Rosleni ini salah satu mitra binaan yang ada di Ternate ya? Iya, oke. Ini Kak Bintangnya fotoin? Iya, boleh. Oke. Silakan buat mengaktifkan kamera. Ya. Silakan diaktifkan kameranya. Oke, dalam hitungan ketiga ya, saya akan ambil screenshot-nya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke.
Oke, sebelum sesi bicara UMKM kita berakhir nih, Kak Jose, Kakak mau minta ini dong, apa ya? Mungkin Kakak punya eh, motivasi gitu untuk teman-teman yang hadir di acara kali ini, atau pesan-pesan apa gitu terakhir untuk supaya mereka terus ini continue di usaha bisnisnya masing-masing. Woi, yang pasti sih memang selama pandemi ini kan sebenarnya susah ya kita dalam berkomunikasi ya. Jadi anggap aja dengan kemajuan teknologi sosial media ini itu teman-teman gunakan sebagai cara teman-teman berkomunikasi langsung dengan pelanggan-pelanggannya teman-teman. Jadi memang karena berkomunikasi jadi selayaknya kita juga mempersiapkan sosial media kita masing-masing sebaik-baiknya seperti kita memakai baju yang keren lah supaya kita pede gitu ketemu pelanggan kita di dunia maya. Itu aja sih. Thank you banget loh Bekem. Oke, Kak. Oke, makasih banyak Kak Jose dan teman-teman yang sudah hadir setelah sudah mendaftar untuk sertifikatnya dan materi yang tadi disampaikan oleh Kak Jose nanti akan dikirimkan melalui email. Jangan lupa untuk follow Instagram dan subscribe YouTube channel Kitong Bisa Enterprise dan juga Bekantan Kreatif. Oke, sampai bertemu di Bicara UMKM webinar seri selanjutnya ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses semuanya ya.